Halo semuanya. Oke, halo guys. Eh, General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa as per saya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung aja, kali ini temanya yang harus kamu dengarkan, yang harus kamu tahu sebelum 21 Desember 2024 ya. Kita lihat prediksi yang harus kamu dengar, yang harus kamu tahu sebelum 21 Desember 2024. Jadi setelah 21 Desember ya, aku ngerasa energi semesta ya, termasuk energi bulan, energi matahari, bintang, energi planet-planet itu memberi energi kayak ya manusia-manusia banyak nanti introspeksi diri, manusia-manusia nanti banyak ngoreksi diri, termasuk mereka banyak nanti introspeksi diri gitu. Jadi kita lihat ya bagaimana tentang kamu, dia, mereka bagaimana gitu mengkoreksi diri ya, mengkoreksi atau introspeksi semuanya. Oke. Oke. Aku ngerasa ya banyak orang akan menyadari tentang energi-energi spiritual, termasuk energi-energi supranatural ya. Karena aku ngerasa banget menjelang 21 Desember ini ya, dalam waktu dekat ini ya, banyak orang-orang merasakan energi spiritual itu nyata, energi supranatural ya, termasuk yang terutama ya, energi spiritual itu sangat nyata di kehidupan manusia gitu. Ini beberapa ada yang intuisinya menjadi kenyataan kan. Ada yang memang firasat-firasatmu itu jadi nyata loh. Ada yang kata-katanya, entah ucapan-ucapanmu, tutur katamu itu benar. Perkataanmu banyak benarnya sesuai kenyataan gitu. Jadi kan ya mereka menyadari kamu ada spiritual yang tinggi dan energi spiritual itu nyata. Jadi ya diakui sebenarnya ya. Sama kayak gini juga, ada beberapa orang gak senang sama kita, mengirim energi negatif sama kita. Wah, ternyata ngefek ya, ternyata berpengaruh gitu. Misalnya orang-orang kok negatif vibes ya, orang-orang energinya negatif gitu dikasih ke saya. Orang-orang ngomongnya nggak enak, orang-orang bicarakan saya begini begitu, orang-orang menggosipkan saya inilah itulah, orang-orang berkata buruk gitu. Itu berdampak sama saya, berpengaruh sama saya. Ya itu berarti energi itu nyata ya. Sama kayak juga sama seperti juga orang-orang gak suka ya, mungkin ada kirim energi negatif, ada kirim magic atau apa, ternyata ada tuh pengaruhnya. Ternyata kayak itu ngefek banget. Orang yang udah iri, dengki, gak suka, gak senang, itu kalau udah magic itu ngeri banget ya, mengganggu aktivitas kita, mengganggu energi kita tuh. Jadi ya nanti ya kita menyadari semuanya gitu. Oke. Dan aku ngerasa banyak orang butuh waktu menyendiri. Banyak orang butuh waktu sendiri gitu. Jadi kalau kamu mau menutup diri. Beberapa mau isolasi diri, beberapa nyamannya menyendiri gitu. Karena ya gimana?
menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan uang, menjaga kantong, atau menjaga energi gitu. Tapi memang banyak nanti menyendiri karena introspeksi diri ya. Ada gitu kayak nge-review ya, namanya juga akhir tahun. Akhir tahun kan merenung. Ya, apa aja ya udah aku capai selama ini, apa aja udah terwujud, apa yang belum sesuai target, apa yang belum sesuai harapan, kayak itu sangat-sangat direnungkan manusia. Jadi kayak ya udah kita butuh menyendiri ya. Oke, ada seseorang atau beberapa orang merasa gagal bertahan sama kamu ya. Ada gitu entah teman lama, orang lama, masa lalu, entah orang-orang kemarin, entah orang yang baru-baru ini, pokoknya orang-orang yang pernah hadir ya, yang pernah hadir di hidupmu. Ada yang merasa gagal gitu, nggak mempertahankan silaturahmi sama kamu, nggak mempertahankan komunikasi, nggak mempertahankan kamu tuh ya rasanya gagal aja gitu. Soalnya ya mungkin kamu orang yang baik, kamu orang yang positif, tapi bukan dipertahankan, malah disia-siakan gitu. Ya, kamu ini tidak tergantikan bagi seseorang atau bagi keluargamu atau bagi teman-temanmu ya. Sepertinya ada merasa gitu. Iya. Ada merasa kamu tuh termasuk orang yang lebih baik ya daripada yang lain. Ada juga kalian ini orang yang terbaik, jadi tidak tergantikan. Beberapa gamon gagal move on dari kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ini dikatakan seseorang menyadari silaturahminya terputus dengan kamu karena dia tidak pernah memulai komunikasi duluan selama ini. Wah. Jadi ada seseorang ini bisa menyadari silaturahmi dia terputus sama kamu karena dia tidak pernah memulai komunikasi duluan selama ini. Ya, ada gitu kan? Komunikasi terputus, silaturahmi terputus, ya karena saya nggak mulai duluan, karena saya nggak hubungi duluan, karena saya nggak cari duluan, nggak datangi duluan. Ya udah, ujung-ujungnya penyesalan. Itu sih ngeri. Oke. Itu siapa itu? Terus beberapa orang merenungkan betapa kejamnya mereka mempersulit hidupmu selama ini, sehingga Tuhan mempersulit hidup mereka saat ini. Wih, ngeri ya. Beberapa karma tabur tuai ya. Jadi ada orang-orang ya, entah ini teman, entah ini dia, entah keluarga, saudara, siapapun dia ya mereka. Orang-orang itu merenungkan betapa kejamnya mereka mempersulit hidupmu selama ini ya. Ada merenungkan gitu. Kejam banget ya saya persulit hidupmu. Kejam banget ya saya merugikanmu. Kejam banget ya saya manfaatin kamu. Saya memanfaatkan kebaikanmu selama ini. Sehingga Tuhan mempersulit hidup saya saat ini. Wih, ada begitu loh. Ada merasa ya Tuhan mempersulit hidupnya sekarang. Tuhan buat hidupnya sedih-sedih banget sekarang ya. Ada merasa kayak semesta memberikan kesedihan terus sama dia, sama mereka. Karena apa? Karena orang-orang itu mempersulit hidupmu selama ini. Orang-orang itu ya kejam sama kamu selama ini gitu. Oke. Berat ya. Kemudian orang yang tidak pernah kasihan sama kamu. Sebenarnya saat ini orang tersebut berharap dikasihani oleh kamu. Wih. Jadi ada sebenarnya orang yang kayak nggak punya perasaan. Ada orang yang kayak nggak punya hati ya.
selama ini. Jadi orang yang tidak pernah kasihan sama kamu atau orang yang jarang banget kasihan sama kamu selama ini, sebenarnya sekarang orang tersebut berharap dikasihani sama kamu. Ya, mungkin dia merasa, aku sekarang menderita, aku sekarang banyak masalah, aku sekarang susah, pengen deh dikasihani sama kamu. Pengen dikasihani oleh dirimu, padahal dia jarang ngasihani kamu. Itu kan? Oke? Orang-orang yang iri sama kamu, pada akhirnya akan menerima bahwa kamu berhak bahagia. Wih, jadi orang-orang yang iri hati, orang-orang yang iri dengki sama kehidupanmu, pada akhirnya mereka akan menerima. Pada akhirnya mereka akan rela bahwa kamu pantas bahagia. Kamu pantas lebih dari mereka. Gitu. Oke? Ya, begitulah. Kemudian menutup diri bukan berarti minder atau insecurity. Tapi kamu begitu untuk melindungi dirimu supaya tidak disakiti lagi. Wah, sebenarnya insecure bisa juga ya merasa nggak aman, takut mengecewakan ya. Ya mirip-mirip sebenarnya. Cuma ya gini ya, ada orang-orang ngerasa, ada orang-orang menilai, menjudge ya. Jika kamu menutup diri, jika kamu batasi diri, kamu kayak minder, kayak apa gitu. Padahal kamu begitu untuk melindungi dirimu supaya nggak kecewa lagi ya. Kamu begitu buat melindungi hatimu supaya nggak sakit lagi gitu. Tapi ya udah, ada aja orang berpikir apa ya, kamu menutup diri karena insecurity, karena minder atau apa. Tapi aku rasa akhirnya ada sih yang sadar ya. Karena ini kan energi apa ya, setelah nanti 21 Desember banyak orang kan menyadari banyak hal gitu. Banyak orang menyadari sedalam-dalamnya tentang semuanya gitu. Jadi nanti ada menyadari kamu menutup diri karena nggak mau sakit lagi. Ada nanti sadar kamu melindungi dirimu ya, supaya tidak sakit hati lagi, supaya nggak kecewa lagi. Oke? Tidak ada salahnya mensyukuri perjuanganmu selama ini. Kamu sudah berjuang mati-matian sampai mengorbankan kesehatan ya. Jadi buat kita-kita yang kerja keras, berusaha keras ya, kita udah capek sih, capek berusaha keras, kerja keras. Beberapa masih ada, belum sesuai ekspektasi. Beberapa masih ada, belum sesuai harapan ya. Cuma dibilang ya, nggak ada salahnya mensyukuri perjuanganmu selama ini. Nggak ada salahnya mensyukuri kamu hebat selama ini, kamu kuat selama ini ya. Kamu sudah berjuang mati-matian sampai mengorbankan kesehatan ya. Jadi kalau ngerasa ini kesehatan udah rapuh nih, ya karena kamu berjuang habis-habisan gitu. Hargai itu ya. Terus beberapa orang yang sering menyalahkan kamu, mereka takut mendekatimu saat ini karena mereka merasa kamu lebih bertumbuh daripada mereka saat ini. Wah, jadi sebenarnya orang-orang yang insecure sama kamu ya, mereka-mereka yang minder loh sama kamu guys. Jadi orang-orang yang suka blame ya, blame itu menyalahkan. Orang-orang yang sering menyalahkan dirimu selama ini, orang-orang yang menilai kamu buruk selama ini, mereka sekarang takut mendekatimu. Mereka insecure, minder karena mereka merasa kamu lebih bertumbuh, kamu lebih hebat, kamu lebih kuat, kamu lebih spiritual daripada mereka sekarang ya. Jadi ya mereka segan. Sesungguhnya kamu punya bakat spiritual yang bisa kamu salurkan ke orang lain ya. Jadi guys, aku ngerasa ya ada beberapa kita sebenarnya
kamu punya bakat spiritual yang bisa kamu salurkan ke orang-orang. Contohnya mungkin ada punya intuisi bagus ya, ngerti tarot ya, jadi bisa baca petunjuk, bisa bermanfaat bagi orang. Atau contoh lain, kamu tuh punya intuisi untuk ngasih saran ke orang, kamu punya firasat untuk ngasih nasihat-nasihat gitu sama orang, ya lakukan aja. Atau ada intuisimu bagus bikin kata-kata positif ya, ada kalian berbakat bikin kata-kata motivasi, ada kalian berbakat bikin kata-kata quotes, kata-kata motivasi bermanfaat, ya bikin aja ya, bikin gitu, di share, dibagikan, itu bermanfaat banget sama orang-orang ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah mikirin omongan orang. Orang nggak ngasih makan, ngapain dipikirkan ya. Oke. Oke. Kesabaran, mbok ya sabar. Banyak ya orang-orang problematik sekarang, banyak orang-orang bermasalah saat ini, jadi sabar ya. Mau ribut juga ngapain, mau berantem, bertengkar, berdebat, kalau nggak ada gunanya ngapain, ya kan? Oke, keluar dari zona nyaman ya. Kayaknya ada sih dalam waktu dekat merenungkan kerjaan yang diusahakan atau apa ya. Apa iya saya gini-gini aja, apa iya saya begitu-begitu aja. Ya udah, keluar dari zona nyaman. Atau bikin terobosan lebih kreatif, inovatif ya gitu. Relax. Memang sih ada target-target belum tercapai ya, beberapa ada, kayak ya namanya kita manusia nggak puas-puas ya. Ada sih target ambis gitu belum kesampaian, cuma dibilang relax. Akhirnya kamu sadar kok, kamu harus relax. Akhirnya kamu bisa sadar, kamu relax aja. Apa sih mau dikejar? Apa mau dikejar, ya kan? Dunia ini nggak ada habis-habisnya, dunia ini nggak ada yang abadi gitu ya. Maksudnya ya dunia ini nggak ada habis-habisnya tentang ekspektasi, harapan ya. Terus dunia ini nggak abadi. Jadi kalau mau ini mau itu, sebenarnya itu hanya sesaat ya. Atau apa ya? Ya aku ngerasa pikirkan aja dulu kesehatan kita. Pikirkan aja dulu kesehatan jasmani, rohani. Pikirkan kesehatan mentalmu ya. Baru mikirin dunia ini. Gitu. Kayak apa ya, kadang ngerasa kan usia kita udah berapa nih, saya udah umur sekian, saya udah umur ini itu, ada target begini begitu. Ya boleh sih, cuma kayak kita manusia cuma bisa berusaha, kita manusia cuma bisa ya mengusahakan, tapi selebihnya diatur Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Jadi mau tercapai belum tercapai, ya udah serahkan sama ilahi yang tahu kapan waktu yang tepat ya. Jadi yang Maha Kuasa tahu ya yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik, siapa yang terbaik, kapan waktu terbaik, serahkan ke ilahi, ke yang Maha Kuasa ya. Oke. Ya nih, beberapa memikirkan masa depan. Cuma seperti aku bilang ya,
Kamu harus tenang. Tenang. Kalau terlalu ambis ya, terlalu obsesi sama duniawi, capek loh, capek sekali ya. Jadi istirahat dulu ya, relax aja dulu, kumpulkan energimu, kumpulkan energi dulu ya, baru semangat membangun hidupmu, membangun masa depanmu ya. Terus aku lihat beberapa orang kayaknya bergejolak batin sama kamu nih ya. Ada sih, entah keluarga, teman, atau dia. Kayaknya ada seseorang bergejolak batinnya sama kamu. Karena gini ya, ada yang gengsi tinggi, tapi punya rindu yang tidak tertahankan lagi. Wah, gimana nih? Gimana? Saya rindu, saya kangen sama kamu. Tapi saya gengsi gitu. Kan bertolak belakang kan. Ada energi kerinduan, tapi gengsi selangit. Ada energi tidak tertahankan, menahan rindu. Pengen ketemu, tapi egonya begitu tinggi gitu. Jadi ya ribet sih. Ada kayak gejolak batin yang gemoy banget ya. Hehehe, nggak lucu ya. Oke. Oh, transformasi. Ada beberapa nanti berubah. Ada beberapa nanti mematikan egonya ya. Termasuk kita, termasuk mereka, termasuk dia. Ada nanti mematikan ego, mematikan gengsi yang berlebihan ya. Ya nih. Akhirnya nanti ada kebahagiaannya. Akhirnya nanti ada pertemuan akan membahagiakanmu. Ada nanti komunikasi atau pembicaraan akan membahagiakan kamu, kita, dan semuanya ya. Kayaknya ada nanti kayak mau berdamai ya akhir tahun ini. Oke. Sadarlah bahwa hidup ini pilihan. Jadi pilihlah untuk berbahagia daripada terus-menerus bersedih yang membuat kamu semakin lemah. Woi. Jadi hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Pilihlah berbahagia daripada sedih-sedih terus, ya. Pilihlah berbahagia, bersyukur daripada mengeluh terus. Jangan terus-terus keras sama diri sendiri. Jangan terus-terus menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Jangan. Jangan ya. Ya janganlah menyalahkan siapapun, ya. Capek sih menyalahkan siapapun, capek menyalahkan keadaan, kan itu nggak terbaik gitu loh. Jadi kayak ya pilihlah berbahagia aja daripada sedih-sedih meratapi nasib ya. Mending bersyukur. Terus orang-orang yang pernah bermasalah dengan kamu, mereka akan segera menemui kamu. Mereka tidak kuat menahan rindu. Wih, ya kan? Jadi sebenarnya orang-orang problematik itu, yang problematik, dramatik, banyak masalah, orang-orang yang punya masalah sama kamu, mereka akan menemuimu. Mereka akan datang ke kamu karena tidak kuat menahan rindu, ya. Kalau ada rindu berarti ada rasa sayang. Cie bingit. Oke. Ada ya benci-benci tapi cinta ya. Benci-benci tapi rindu. Terus akan muncul kesadaran untuk terus-menerus memikirkan kesehatan. Tanpa kesehatan semuanya sia-sia ya. Jadi akan muncul kesadaran. Aku sadar, kepikiran terus sama kesehatan ya. Merasa bersalah sama kesehatan. Ya karena tanpa kesehatan semua sia-sia, nggak ada gunanya. Tanpa sehat ya. Kalau nggak sehat, semua sia-sia. Jadi jaga kesehatan, ya. Beberapa orang menganggap kamu seperti anak ajaib yang dikirim Tuhan untuk menyadarkan mereka supaya keluar dari kehidupan toksik, ya. Jadi beberapa orang
merenungkan kamu. Beberapa orang menganggap kamu seperti anak ajaib yang dikirim Tuhan untuk sadarkan mereka supaya keluar dari kehidupan toksik, ya. Oke? Orang-orang yang menyangkal tentang kekuatan spiritualmu, mereka sekarang menyadari kehebatanmu itu. Mereka merasakan karma setelah menyakitimu, ya. Jadi ada orang-orang denial, menyangkal tentang kekuatan spiritualmu, ya. Ada meremehkan spiritualitasmu. Tapi mereka sekarang menyadari kehebatanmu itu. Soalnya mereka merasakan karma, mereka merasa karma itu nyata setelah menyakiti kamu, ya. Banyak orang butuh waktu menyendiri karena mentalnya tidak baik-baik aja saat ini, ya kan? Tuh. Jadi dalam waktu dekat, kalau banyak orang butuh waktu menyendiri, biarin. Kamu mau menyendiri sementara, silakan. Mereka ada menyendiri, biarkan dulu sementara, ya. Karena banyak sekarang orang-orang mentalnya tidak baik-baik aja. Jadi ya sudah, istirahat dulu aja, nggak apa-apa kan? Oke. Ada huruf O, ada H, R, C, K, N, B, S, I, M, P, E, D, U, Z, T, J, A. Oke, ini di kartu. Di kartu ada apa? Ada Gemini, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Ini apa nih? Ini ada Taurus, ya. Leo. Oke, kalau di sini ini ada Scorpio, Leo, Libra, Pisces, Aries, Capricorn, Cancer, Aquarius. Iya, Aquarius, ya. Oke. Januari, Agustus, November, September, Mei, Juni, ada Desember, dan Februari. Oke. Ini ada Palembang, Garut, Jambi, Kendari, Bandung, Australia, Malang, Blitar, Klaten, Aceh, Bukit Tinggi, Brunei Darussalam, Jepang, Situbondo, Madiun, Gresik, Bangka Belitung, Pekalongan, Wonosobo, Medan, Depok, Sumedang, Banyuwangi, Pekanbaru, Jakarta, Tangerang, Cianjur, China, ada Swiss, Manado. Oke, sampai sini dulu, ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.